biologi. Di situ yang matikan mic-nya itu, ya kan? Anda itu berbicara dari tadi nggak ada poinnya loh Pak. Sama juga Bunda, nggak ada poinnya. Ada poinnya Pak. Ternyata Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Nah kalau memang Yesus mengajarkan Tritunggal, mana datanya Pak? Saya buka. Oh buka dulu Bible-mu. Kalau gitu Bible-mu buka Pak. Bible udah kamu buka tadi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 8. Apa lagi? Saya tanya, di dalam kurung ini artinya apa Pak? Yang buku mana apa itu yang kamu buka-buka? Loh di dalam surga. Bapak buka Bible Bapak aja lah deh. Coba buka. Tadi udah dibuka bukunya belum? Loh kamu buka aja dulu. Kau kan yang nunjukkan data sama saya. Tadi udah dibaca. Iya Bapak kan sekarang gini Pak. 1 Yohanes 5 siapa yang ngasih Pak datanya sama saya? Anda kan? Ya Bapak buka lah. Iya. Coba. Ya ambil Bible. Bapak nggak ada Bible? Ada? Ada. Bukalah Pak. Ya, Jangan buka. Pak. Tambah tua kau Pak. Tapi ya karena terlalu banyak kamu baca buku, pusing aku. Ya, baik, terima kasih Bunda. Begini dari sini cuman menyampaikan saja sama Bunda, kenapa sih terlalu mendalam sekali membahas tentang ajaran agama Kristen. Jadi menurut saya di sini Bunda itu ada baiknya memperdalam, membahas ilmu agamanya sendiri. Bang, itu yang lebih bagus. Lupa perintah di dalam Bible kalian, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kalian disuruh memberitakan Injil ke segala makhluk. Bahkan orang-orang yang sudah beragama, kalian beritakan Injil. Kan begitu. Tapi nah, kalau kami juga agama kami agama dakwah syiar, Bang. Islam. Nah, yang kami beritakan ini sekarang begini, Bang. Saya tunggu dulu, saya memberitakan, apakah yang saya beritakan ini hoax atau tidak, Bang? Menurut Abang? Baguslah itu, kita bersyukur itu. Kalau memang firman Tuhan itu harus diberitakan, kan? Jadi udah bisa, ya betul. Tapi harus diimani. Tunggu dulu, Bang, biar jangan panjang, Bang. Diperintahkan. Tunggu dulu, Bang, jangan kita panjang, Bang. Yang saya katakan dari tadi, apakah itu ada yang hoax, Bang? Apakah ada yang menyimpang dari Bible kalian? Mana itu? Mana ini yang menyimpang? Yang saya katakan bahwa ini Yohanes 17 nomor 8. Kalian jadikan, saya kan tanya, apakah layak dan pantas manusia yang dilahirkan oleh manusia itu dijadikan Tuhan? Karena satu, dia dilahirkan tanpa persetubuhan. Itu yang kalian katakan itu adalah apa kelebihan dari Yesus. Kedua, karena Yesus membuat mukjizat yang dimana kita tahu tanda-tanda mukjizat itu diberikan kepada nabi dan rasulnya Tuhan untuk menyatakan kenabian dia. Nah, tadi yang saya jelaskan kan benar-benar bahwa Yesus itu diutus oleh Bapaknya untuk menyampaikan firman, betul kan? Betul. Ya udah. Nah, untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya, dia diberikan mukjizat, betul tidak? Betul. Nah, jadi di mana saya di sini yang salah? Saya kan memberitakan yang kebenaran, Bang. Bahwa Yesus itu mengatakan hanya satu-satunya Tuhan yang sembah itu adalah Bapaknya yang menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Oh iya. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang Bapak harus jelaskan sama saya. Kalau sampai kenapa di Yesus situ, ini kok tidak jadikan ada yang salah. Nah, yang salah ini kenapa Kristen menjadikan manusia ini jadi Tuhan? Itu, Bang. Jadi bukan manusia, bukan ini manusia yang menjadikan Tuhan, dia memang Tuhan, dia yang mengutus. Oke. Kita buka di dalam Roma 14 ya, Bang. Ya, Pak ya. Ya, Roma 14. Ini katanya. Katanya bukan manusia yang jadi Tuhan ya. Ya. Oke, saya bacakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pertanyaan saya, supaya menjadi Tuhan, apakah dia harus mati dan bangkit, Bang? Dia ini dulu. Jadi dia Tuhan itu kan dia ini utusannya. Jadi karena Tuhan ini sebenarnya, kalau misalnya kita ketemu dengan Tuhan itu yang asli, itu pencipta alam semesta. Saya tidak tanya itu, Bang. Konteks Roma 14 nomor 9. Jelaskan dulu sebentar.
begini Bang, kalau Tunggu sama dulu. saya tuh saya tidak ingin melebar. Iya, Ketika kita saya jelaskan dulu. mengkaji data ini, kita kaji dulu data Tunggu ini dulu. Bang. Ya iya, sesuai Nah, dengan ini perkataan pertanyaan Paulus, Bunda. supaya menjadi Tuhan, dia itu mati dan hidup kembali. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mati ini manusia apa Tuhan Bang? Jadi begini, saya jelaskan kembali. Jadi begini. Tuhan itu kalau misalnya dia ketemu sama manusia langsung, kita ketemu dengan Tuhan, jadi kurasa kita hangus semua di dunia ini. Kita bisa ketemu dengan dia, ya. Jadi makanya dia ada utusan, ya. Dia ada utusan. Diutusnya itu Yesus Kristus datang ke dunia sebagai penyelamat, ya, sebagai penyelamat seluruh umat manusia di dunia. Jadi barang siapa dia yang percaya, ya itulah orang nanti yang bisa naik ke surga. Itu dia Bunda. Ya, jadi Yesus ini datang Kalau ke misalnya dunia juga, ini manusia apa Tuhan Bang? Dia dapat enggak. poinnya. Pertanyaan juga sebaliknya, kalau misalnya ada pertanyaan sebaliknya, tapi kami juga tidak terlalu membahas. Kami juga di dalam mempelajari misalnya agama-agama yang lain itu tidak pernah kami mempelajari agama-agama yang lain itu. Quran contohnya. Misalnya di dalam membahas misalnya di dalam gereja. Kalau sempat dibahas di dalam gereja mengenai Quran itu, semua orang lari semua orang. Jadi Kenapa lari, ada Bang? saya lihat memang Bang, jangan begitu Bang. STT Nias itu Iya. bidang studinya ada Islamologi Abang. lari itu semua. Kalau Bang, di saya dalam tanya, beribadah, STT Nias itu ada Islamologi Bang. iya, Nah, memang iya. ada di Nah, situ. pesantren Memang perlu tidak juga pernah dipelajari. mempelajari Kristologi Bang. Kenapa? Untuk apa? Pendidikan Iya, Islamologi tapi di sama dalam- kalian Bang? Tapi dalam kegiatan ibadah di gereja itu tidak Enggak, pernah Bang. membahas Tunggu kitab dulu. yang lain. Enggak, sebentar dulu. Jadi ada yang Abang kita Hiburan, lihat, sebentar. ada banyak yang saya Sebentar. lihat memang ceramah. Sebentar dulu Ceramah Bang. Sebentar dulu para Abang, ustaz Abang, itu. sebentar. Tunggu Sebentar dulu, Bang. Bang, tunggu dulu. Narasi Anda terlalu panjang yang tidak dapat Tadi poinnya. dari Bunda yang menjelaskan. Bunda terus Anda tadi yang mengatakan, menjelaskan. Gantian kita. Bang, saya bilang kalau diskusi sama saya harus dapat poin, Abang. Saya kalau nggak dapat poin, saya kejar di situ. Nah, kan dia kan masih nyonocos, kan udah aku bilang. Begini, Bang. STT, ya, salah satu di Nias, itu bidang studinya Islamologi, ya, Bang. Islamologi, Bang. Nah, di dalam pesantren tidak ada Kristologi, ya, Bang. Kalau soal itu, jangan kita larikan ke situ. Jangan Anda mengatakan, pendeta, kalau membahas nanti soal Al-Quran, bisa bahaya. Bukan bisa bahaya. Karena tertampol nanti ke data kalian sendiri, bahwa Al-Quran itu memberitahukan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus sendiri mengatakan kok, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sejak kapan Tuhan itu jadi 2 dengan 3, Bang? Apa dia bilang? Pamit Pak. Oh, suaranya tidak ada. Buka mic Pak, buka mic Pak. Kita harus cari poin di sini. Poinnya apa nggak tahu. Saya nggak suka kalau yang kita bahas itu melebar-lebar. Biar dapat kita poinnya. Biar edukasi itu loh. Yang namanya berdiskusi dia naik. Ini kita tidak memperdebatkan. Kalau tidak memperdebatkan ngapain naik? Turun aja Pak. Hibur para jemaat-jemaat Bapak. Buka mute Pak, buka mute. Hibur jemaat-jemaat Bapak, biar jemaat-jemaat Bapak memberikan banyak puluh-puluh berkat. Berkat yang dimana katanya dari Tuhan untuk Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak perlu Tuhan butuh berkat, Pak. Guru bilang di situ yang matikan mic-nya itu, ya kan? Anda itu Gimana? berbicara dari tadi nggak ada poinnya loh, Pak. Sama juga Bunda, nggak ada poinnya. Ada poinnya, Pak. Ternyata Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Nah, kalau memang Yesus mengajarkan Tritunggal, mana datanya, Pak? Saya buka. Ada di dalam Alkitab itu. Ya di mana, Pak? Alkitab itu, kalau Pak. misal- Bibel kalian mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Di Kalau- mana saya mau mencari kalau- ada Tritunggal? Kalau misalnya kita bahas itu misalnya semua
ada beberapa. Saya nggak tanya semua, Bapak. Saya tidak Iya. perlu tanya semua. Saya cuma minta Iya. satu data. Di mana Yesus mengajarkan Baca. Tritunggal, Pak? Kalau kalau mau itu firman Tuhan itu, kalau belajar itu firman Tuhan itu Kristen, ya belajar, buka semua bukannya, buka buku Pak, Alkitab. makanya bagaimana saya tidak mute-kan Bapak? Bapak ini dari Perjanjian tadi yang baru. berbicara tidak ada Perjanjian poin yang yang bisa kita baru. dapat. dengan Pak, dengan saya minta satu dengan data perjanjian saja yang lama. yang bisa kalian bantah kepada saya. Ternyata Yesus mengajarkan Tritunggal. Itu aja saya minta. Ya, saya tidak bisa menjelaskan itu karena saya bukan Tidak butuh penjelasan seorang Bapak, saya pendeta, butuh guru data. teologi. Saya butuh data Tetapi- agar saya bisa buka tetap- Pak di perangkat saya. Iya. Di ayat di Iya. Yohanes Kalau mau 5. butuh data Yohanes. itu, silakan Berapa, belajar. Dek? Silakan belajar. 1 Yohanes 1 Yohanes berapa? pasal 5 ayat 7 sampai 8. Yohanes 5, oke. Kita buka ya. Sebab ada 3 memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Loh, ini yang ngomong siapa? Itu Tritunggalnya. Saya bertanya, yang ngomong ini siapa, Pak? Saya Ngomong bagaimana? paham nggak pertanyaan saya? Di mana Yesus mengajarkan konsep Tritunggal? Yang ngomong ini Yesus Bukan atau Yesus bukan? mengajarkan, bukan Yesus mengajarkan. Oke, kita buka ini ya. Kita buka originalnya. 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Sebab ada 3 yang memberi Buku apa kesaksian. itu? Tunggu dulu Pak. Ini kenapa di dalam kurung? Nanti saya tanya sama Bapak. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dia dalam kurung. Nah, ini Ya. AYT Pak, tahun 2018. Karena Bible Anda direvisi nih. Oh, Sebab bukan buku ada kita itu. 3 yang bersaksi. Siapa Pak 3 yang bersaksi? Tidak ada ditulis. Diam dulu Pak. Saya kasih tahu kok Bapak ini. MILT 2008. Sebab Kok ada banyak 3 kali yang bukumu? bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Nah, selebar. Ruh adalah saksi. Karena ruh itu adalah kebenaran. Kok berbeda lagi Pak? Hah? Nah, kalau menurut FIB Pak, ada 3 yang memberikan kesaksian. Mana Pak? Kosong. Nah, terus ini. Kalau menurut TSI Pak, 2014. Jadi, Allah sudah memberikan kepada Udah terlalu kita panjang itu. 3 hal. Sabar Pak. Yang menyampaikan kesaksian yang sama. Tentang Saya nggak butuh apa, Pak? itu. Sabar dulu Pak. Tentang Yesus. Yaitu Roh Kudus, air, dan darah Pak. Kok berbeda-beda? Kita buka KJV-nya Pak. Udah dibaca Ya, tadi belum? Sebentar, sudah saya buka. KJV-nya apa artinya Pak? Bapak tahu bahasa Inggris? You know? You know English? Udah No. dibaca tadi You don't ini know? belum? Listen to me, please. Listen to me. Ya, apa dikatakan di sini? Kalau menurut net Bible-nya, for there are 3 that testify. Nah, ini apa testify-nya? Isinya apa Capek Pak? Yang kita kok bersaksi? ngomong sama ibu ini banyak kali cerita, tadi baca Injil Bapak banyak kali ku baca. menggunakan- Bapak menggunakan ini loh Pak, menggunakan Yohanes 5 nomor 7, ya kan? Nah, ketika kita buka, Bapak punya Bible yang udah berapa kali direvisi, itu banyak perbedaannya Pak. Ayo, Banyak kali yang kamu buka. loh, kenapa banyak kali loh? Saya benar ini Pak. 1 Yohanes 5 nomor 7, saya ini narasumbernya dari Alkitab Sabda Pak. Yang dimana Bible kalian sudah berapa kali direvisi Bapakku. Dari tahun 2015, 2011. Bukan itu yang Ayat 1 Yohanes 5 nomor 7 ini sering jadi bahan perbincangan karena kalau kita bandingkan antar versi Alkitab ternyata isinya bisa berbeda-beda dan bahkan berubah-ubah. Dalam beberapa versi Alkitab misalnya KJV ayat ini dipakai untuk menguatkan doktrin Trinitas dengan kalimat Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tapi ketika kita buka Alkitab Sabda Full Version atau terjemahan lain, ternyata kalimat itu dipangkas atau bahkan hilang sama sekali. Ayatnya cuma berbunyi singkat bahwa ada 3 yang memberi kesaksian. Perbedaan ini jelas bikin tanda tanya besar. Kalau benar itu firman Tuhan, kenapa bisa berubah-ubah? Mana yang asli dan mana yang tambahan tangan manusia? Apakah doktrin sebesar Trinitas berdiri di atas ayat yang masih diperdebatkan validitasnya? Jadi, ayat 1 Yohanes 5 nomor 7 ini bukan sekadar teks biasa, tapi justru memperlihatkan bagaimana isi Bible tidak konsisten antar versi.
Di satu sisi dianggap ayat emas, penopang Trinitas, di sisi lain justru hilang dalam banyak versi modern. Kita bahas revisi-revisi. Loh, haruslah Pak. Haruslah. Emang Bapak pikir kami umat pembodohan, Pak? Nah, Pak, lalu kalau ini dengarkan saya, Pak. Kalau menurut TBITL, Pak, TBITL apa katanya? Sebab ada 3 banyak kali ceritamu. memberi kesaksian. Pertanyaan saya, kesaksian ini Yang apa? kita Kenapa bahas kosong? tadi Injil kau banyak kali kamu buka. Oke, sekarang saya tanya, kenapa ini ada dalam kurung, Pak? Kenapa di dalam kurung? Buku apa itu? Alkitab Sabda Bapak, kok buku? Memang Bapak punya Alkitab memang Alkitab tadi kita buka Alkitab banyak kali kau buka buku. Ya itu. Saya tanya itu apa? Buku Alkitab itu atau bukan? Loh, saya tanya loh. Sekarang saya tanya. Sebab ada 3 yang... Kau tanya kamu buku Alkitab itu bukan? Kau buka dulu Bible-mu. Kalau gitu Bible-mu. Bible-mu buka, Pak. Bible udah kamu buka tadi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ya, Apa lagi? saya tanya. Di dalam kurung ini artinya apa, Pak? Yang buku mana apa itu yang kamu buka-buka? Loh, di dalam surga. Bapak buka Bible Bapak aja lah deh. Coba buka. Tadi udah dibuka bukunya belum? Loh, kamu buka aja dulu. Kau kan yang nunjukkan data sama saya. Tadi udah dibaca. Ya, Bapak kan sekarang gini, Pak. 1 Yohanes 5 siapa yang ngasih, Pak, datanya sama saya? Anda kan? Ya, Bapak buka lah. Iya. Coba. Ya, ambil Bible. Bapak nggak ada Bible? Nggak ada? Ada. Bukalah, Pak. Ya, Jangan buka, tambah tua. buka. Nanti tambah tua kau, Pak. Tapi ya karena terlalu banyak kamu baca buku, pusing aku. Bentar. Ayat 1 Yohanes 5 nomor 7 benar-benar bikin pening. Di satu versi ada kata-kata, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu, tapi di versi lain tiba-tiba kalimatnya raib entah kemana. Pendeta saja bisa pusing 7 keliling menjelaskan kenapa ayatnya beda-beda, apalagi jemaatnya yang cuma bisa manggut-manggut tanpa ngerti. Mau ikut Trinitas, ayat penopangnya justru berubah-ubah sesuai edisi Bible. Jadinya Bible bukan lagi firman yang kekal, tapi lebih mirip aplikasi yang sering update versi terbaru. Bedanya, yang diupdate bukan fitur, tapi isi ayat. Kita bukan berdebat, kita berdiskusi aja. Iya, saya kan sudah membuka, itu Pak. macam-macam yang dibuka. Ya nggak macam-macam, itu Alkitab Sabda, Pak. Kalau Bapak nggak 1 Yohanes, udah. 1 Yohanes, pasal 5, pasal 5 ayat 7 sampai 8. Coba Ya. baca di sana. Ya bacalah. Nggak baca di sana, saya punya buku di Baca sini. dulu, saya kan tadi sudah baca, Pak. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa memberi kesaksian, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, Lalu itu apa kenapa lagi? ada dalam kurung, Pak? Kenapa ada dalam kurung? Kurung apa? Yang penting itu penjelasannya dalam Yang kurung penting. segala macam ditanya. Kenapa ada dalam kurung, saya tanya? Kenapa ada di dalam kurung? Kok di dalam kurung yang ditanya segala macam ini sudah Ini kan jelas. ada di dalam kurung, Pak. Lalu Memberi maksudnya di kesaksian. dalam kurung itu apa? Loh, saya tanya, kenapa ada pakai kurungan, Pak? Oke, saya nggak tahu. Saya tanya sama kamu. Di dalam kurung itu Nah, maksudnya kenapa? apa? Itu adalah ayat sisipan, Pak. Sebab Sisipan. terjemahan dari Pak. Sebentar. Kalau dari ayat Makanya banyak kali buku kamu buka. bukan. Sekarang saya tanya, Bible Bapak udah berapa kali direvisi, Pak? Gini, Bu. Saya tanya dulu, Gini Bible Bapak kita. udah berapa Nah, kali? jangan Oke, terlalu sekalian. banyak, terlalu banyak. Gini, Bu. Sebentar. Seorang kita masing-masing pemeluk agama itu, kalau kita bertanya, apa jawabannya, mau kita percaya, mau tidak, itu urusan dia. Tapi kalau kita berdebat, mengapa ini, ya terserah dia. Contoh, saya tanya sama ibu dulu. Kita balik bertanya sekali. Jika ibu punya anak di rumah, anak kandung. Saya tanya ya, jika ibu punya anak kandung di rumah, lalu di rumah ibu juga, ada juga seorang anak pembantu. Artinya pembantu ibu lah katanya, pembantu ibu. Kalau contohnya anak ibu mencuri, lalu dia meminta maaf, tegakah ibu menghukum anak yang tadi pembantu itu? Apa kau nih larinya, Pak? Kita bahas yang itu dulu. Udah selesai Gimana itu, kita balik selesainya? bertanya. Apa gunanya? Saya jelaskan juga.
Bisa ibu jawab, saya yang tanya. Pak, jawab aja Pak. Apa gunanya dibuka kurung Pak? Sehingga ada guna, yang penting udah jelas di situ. Masalah kamu percaya, kamu tidak percaya itu terserah kamu. Yang penting saya jelaskan, itu Tritunggal. Yang kamu tanya tadi Tritunggal kan? Saya bertanya, ya kan? Buka kurung yang di dalam 1 Yohanes 5 itu gunanya untuk apa Pak? Yang ibu tanya pertama kali Tritunggal, saya jelaskan. Kurung lagi yang ditanya, tidak ada artinya itu. Jelas tidak? Karena sebelum direvisi sampai menjadi TB1 Pak. Masalah direvisi tidak direvisi itu urusan kami. Yang penting saya jelaskan bahwa kalau penting nggak ada artinya. Berarti data Bapak itu adalah pembodohan. Itu urusan kami. Loh. Apalagi? Itu bukan urusanmu. Loh, bukan loh. Jadi kita di sini ngapain Pak? Mempargoy. Nah, sekarang kembali ke sama ibu. Jangan tanya-tanya terus. TB Bisa ibu jawab tidak? Ini dikatakan Oh, jangan ada terlalu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Jangan hanya ibu bertanya aja. Tetapi kenapa di AYT sebab ada 3 di AYT sebab ada 3 yang bersaksi. Kenapa? Yang bersaksi ini siapa Pak? Kok kosong Pak? Kan mulai dia berfirman dalam hati. Mulai berfirman dalam hati. Mulai sikarabarabaraba ya sikarabarabaraba la. Oh iya Pak, ya. Oke. Oh begitu, ya. Oh. Yes, no. Saya nggak mengerti. Yes. No. Oh no, yes. Alah kan yes. Dia berfirman dalam hati. Apa? Kenapa Pak? Oh, jadi kira-kira Bapak nanti malam makan apa nih? Yes. No. Oh, Bapak lagi tensi. Kalau lagi tensi Pak, kolesterol naik, jangan Pak. Janganlah, kayak lagu apa Big Broad. Yes. No. Iya, jangan lupa cuy. Gini ya. No, Sister Nura, bla, ga. Dia kan ikut Kejadian 8. Tuhan, lalu Tuhan berfirman dalam hati, bisa dituliskan. Kayak gitulah tuh.